Shalom. Hai anak didik Ibu kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kamu masih tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran dari rumah melalui video ini. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi dari kelas 8. Kita memasuki bab yang ke-12 dengan judul Bersyukur Bukan Sekedar Pasrah. Bab 12 ini akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, silakan kamu pelajari materi dalam video ini dan juga kamu baca dari buku paket kamu halaman 90. Setelah itu kamu pindahkan ke dalam catatan kamu. Dan untuk pertemuan yang kedua, Ibu minta kamu mengerjakan evaluasinya. Nah, kepada anak didik Ibu semua, kita akan memasuki pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati juga Tuhan anak didik kami ini agar bisa menerima pembelajaran dengan baik. Dan berkati juga hamba yang memberikan pengajaran. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bacaan Alkitab kita untuk materi kali ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Ini bisa anak didik Ibu baca, buka Alkitabnya dibaca, dan di buku paketnya juga di halaman 90 ini bacaan ini ada, silakan kamu baca. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat dulu pengantar. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang mengapa perlu bersyukur. Itu adalah materi di bab 11 dengan judul Mengapa Bersyukur. Dan pada bab ini kita akan membahas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah menerima apa adanya, atau tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Bersyukur merupakan refleksi iman. Jadi bersyukur itu bukan hanya di mulut, tapi bersyukur itu adalah salah satu bentuk bahwa kita adalah beriman. Bersyukur itu adalah salah satu bukti iman kita kepada Tuhan. Kita masuk bagian B, bersyukur bukan sekedar pasrah. Coba kamu sebutkan satu hal yang kamu syukuri pada saat ini. Mungkin bukan cuma satu, tetapi ada beberapa hal yang dapat kamu syukuri. Bila demikian halnya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengerti mengapa kita harus bersyukur dan hal-hal apa yang bisa kita syukuri? Ada beberapa hal yang mendorong kita untuk bersyukur, yaitu yang pertama, bersyukur untuk karunia Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, dan pengorbanan Yesus itu memberikan jaminan keselamatan kita untuk kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua, kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Salah satu contoh memberikan orang tua, kesempatan bersekolah, kesehatan,
tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan hidup di negara kita Indonesia yang sangat subur. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang harus kamu syukuri. Karena banyak sekali orang di sana yang tidak merasakan seperti ini. Ada yang tidak memiliki orang tua, ada yang tidak memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu atau bersekolah, ada yang sakit, ada yang tidak punya tempat tinggal, bahkan ada yang tidak punya teman. Jadi hal-hal ini adalah sesuatu yang harus kamu syukuri. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Artinya, misalnya seperti ini. Suatu hari kamu mengalami kecelakaan kaki terkilir karena tidak hati-hati ketika turun tangga sehingga tergelincir, jatuh. Kejadian kaki terkilir sudah sepatutnya kita syukuri karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari, sehingga kita tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Contoh lain, ada seorang siswa, katakanlah dia bernama Ana. Ana adalah siswa yang malas belajar dan tidak patuh kepada orang tua dan gurunya. Suatu ketika sang ibu mengingatkan Ani untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Akan tetapi Ani ini tidak mengindahkan perintah ibunya. Keesokan harinya Ani terlambat tiba di sekolah dan ibu gurunya sudah ada di dalam kelas. Ketika saatnya memeriksa tugas sekolah, ibu guru mendapati bahwa Ani tidak mengerjakannya. Menurutmu apa yang akan Ani lakukan? Apakah dia mengakui bahwa dia tidak membuat tugasnya? Atau ia akan berbohong dengan mengatakan bahwa ia membantu ibunya sehingga tidak sempat mengerjakan tugas? Nah, anak didik kami sering juga melakukan hal seperti itu. Ketika tidak mengerjakan tugas, banyak sekali alasan, tidak mau mengakui. Jadi sepatutnya seorang siswa itu harus bersyukur. Bersyukur ada yang mengingatkan. Mungkin orang tua di rumah mengingatkanmu, temanmu mengingatkanmu, bapak ibu guru juga mengingatkanmu. Itu adalah sesuatu hal yang harus kamu syukuri. Jangan kamu menganggap bahwa itu adalah suatu kerugian, tapi kamu harus bersyukur bahwa masih ada yang memperhatikanmu. Jadi segala sesuatunya tidak akan terlewatkan dengan sia-sia. Selama itu masih untuk kebaikan kamu, masih untuk kebaikan kita. Kemudian yang keempat, dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Allah menginginkan kita memiliki sikap optimis, optimis, penuh keyakinan dalam menjalani hidup yang dikaruniakannya. Allah membiarkan kita menjalani suka dan duka itu silih berganti, pahit dan manis. Karena Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Artinya ketika kau dalam keadaan suka, jangan terlalu berlebihan. Karena suatu saat pasti kita akan menghadapi duka. Tetapi ketika kita menghadapi duka itu, kita jangan menjadi orang yang menyerah atau cengeng, menganggap kita yang paling malang. Kemudian yang kelima, kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia. Artinya di situ Allah memiliki misi bagi umat manusia termasuk kita, Pengalaman yang banyak akan menghasilkan kesan yang beraneka ragam, sehingga membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakannya. Hidup itu tidak membosankan, Hidup itu indah apabila kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Nah, sekarang bagian C, bersyukur sebagai tindakan aktif. Maksudnya adalah bahwa bersyukur itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tindakan aktif, bukan otomatis seakan-akan mengucapkan mantra. Tapi ada suatu tindakan yang nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini
bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 37. Artinya, apapun situasi yang kamu hadapi, secara spontan kita langsung mengucapkan syukur. Ya. Di satu sisi memang inilah yang diinginkan, namun di sisi lain ternyata bersikap spontan seperti itu, kita tidak lagi memaknai ucapan syukur yang kita naikkan. Apakah kita bersyukur karena itu diwajibkan? Apakah sungguh-sungguh kita bersyukur bila berada dalam situasi yang sulit? Banyak orang yang salah paham dalam mengartikan makna bersyukur. Kenapa mereka salah memaknainya? Mereka menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh. Artinya seperti ini, nak. Contoh, ada seorang anak yang menganggap dirinya bodoh. Kemudian dia hanya berpasrah saja, menerima apa adanya. Padahal ketika dia belajar dengan baik, maka dia akan semakin pintar. Tetapi dia memaknai rasa bersyukurnya, beginilah saya apa adanya, ya saya syukuri sajalah saya bodoh. Seperti itu. Jadi itu adalah orang yang salah memaknai apa itu bersyukur. Sikap pasrah atau disamakan juga dengan sikap yang menerima apa adanya itu berbahaya. Berbahayanya seperti apa? Karena kita akan pasrah tanpa melakukan apa-apa karena merasa tidak punya kekuatan. Kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Padahal Tuhan tidak ingin kita bersikap pasif seperti itu, diam saja ya. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap memiliki harapan terhadap pertolongan dari Tuhan. Tapi bukan berarti kita hanya pasrah menganggap kita tidak mampu. Kita harus berusaha dan sambil kita meminta pertolongan dari Tuhan. Itulah arti bahwa bersyukur itu adalah sebagai tindakan aktif. Nah, demikianlah pembahasan materi kita. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan arti bersyukur bukan sekedar pasrah. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 cara bersyukur. Dan yang ketiga, menurut pendapatmu bagaimana mewujudkan sikap bersyukur dalam hidupmu? Dan yang keempat, apa yang harus kamu lakukan dengan talenta yang Tuhan karuniakan bagimu? Silakan kamu kerjakan ya, nak. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.